Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Ratna Suminar dari kelompok 2 dalam mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Siti Hanah SEMM. Kami kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dede Ratna Suminar, ada Kak Ardelia Putri Wijanarko, ada Kak Caroline Junike, dan Kak Andri Syaifutra. Di sini kami akan membahas tentang persaingan kompetitif berdasarkan teori Porter dan research based view. Agenda yang akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua ada five forces, yang ketiga strategi generic Porter, yang keempat research based view, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama saya akan membahas pendahuluan. Menurut Kotler dan Porter, persaingan kompetitif merupakan strategi perusahaan untuk menekankan pasar dengan menciptakan keunggulan bersaing, baik melalui diferensiasi produk, keunggulan biaya, atau fokus pada segmen tertentu. Analisis persaingan mengidentifikasi daya tarik industri, ancaman seperti pesaing baru atau produk pengganti, serta peluang, misalnya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Porter menekankan bahwa keberhasilan strategi bersaing bergantung pada pemahaman terhadap 5 kekuatan kompetitif dan posisi perusahaan dalam industri. Sementara itu, research based view melengkapi dengan pendekatan internal, di mana keunggulan bersaing dibangun melalui sumber daya unik yang dimiliki perusahaan. 5 kekuatan Porter atau Five Force. Analisis 5 kekuatan Porter oleh Michael Porter memberikan kerangka kerja strategis untuk mengevaluasi daya tarik dan intensitas persaingan dalam suatu industri. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru, mengukur kemudahan perusahaan baru masuk ke pasar. Yang kedua, ada kekuatan tawar pemasok, yaitu mencerminkan pengaruh supplier terhadap harga dan kualitas bahan baku. Yang ketiga, ada kekuatan tawar pembeli, yaitu menunjukkan kemampuan pelanggan mempengaruhi harga dan layanan. Yang keempat, ada ancaman produk substitusi, yaitu mengacu pada risiko peralihan konsumen ke alternatif produk. Yang kelima, persaingan antar pesaing, menilai intensitas rivalitas di industri. Selanjutnya ada strategi generic Porter. Michael Porter mengidentifikasi 3 strategi generik untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, ada cost leadership, yang kedua ada diferensiasi, yang ketiga ada fokus. Apa itu cost leadership? Cost leadership adalah strategi biaya rendah untuk menjadi produsen dengan biaya yang rendah. Cost leadership ini dicapai melalui efisiensi operasional untuk menawarkan harga terendah. Contohnya, perusahaan retail Walmart yang menawarkan harga terendah. Yang kedua, ada strategi diferensiasi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan nilai unik melalui inovasi, kualitas, dan layanan premium untuk menarik konsumen yang mau membayar lebih. Contohnya, yaitu perusahaan Apple. Dan yang terakhir ada strategi fokus. Strategi ini bertujuan untuk memfokuskan pada segmen pasar tertentu atau niche pasar. Berkonsentrasi pada segmen pasar yang spesifik, baik pendekatan biaya rendah atau diferensiasi. Contohnya yaitu perusahaan Rolex. Selanjutnya ada resource based view atau yang lebih dikenal dengan RBV. RBV ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari sumber daya internal perusahaan yang bernilai langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan, atau Trio Framework. Sumber daya ini menjangkau aset berwujud seperti teknologi dan fasilitas, maupun aset tidak terwujud seperti merek, pengetahuan, dan budaya perusahaan. Teori dasar RBV. Yang pertama ada kemampuan tradisional. Kemampuan tradisional adalah keahlian
organisasi yang terkumulasi. Yang kedua ada ekonomi Ricardo, keunggulan kompetitif. Yang ketiga ada ekonomi Penrose, pertumbuhan berbasis sumber daya. Yang keempat ada implikasi anti monopoli, keseimbangan kekuatan pasar. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kami. Persaingan kompetitif memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis eksternal, yaitu 5 kekuatan Porter, dengan evaluasi internal, yaitu research based view dan SWOT, strategi generic Porter, yaitu cost leadership, differentiation, dan fokus memberikan kerangka untuk membangun kekuatan bersaing. Sementara research based view menekankan pemanfaatan sumber daya unik perusahaan. Analisis SWOT menjadi jembatan antara peluang pasar dan kapabilitas organisasi. Implementasi yang sukses membutuhkan 1. Pemetaan kompetisi secara berkala. 2. Alokasi sumber daya pada keunggulan inti. Dan yang ketiga, adaptasi strategi terhadap dinamika industri.